Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya David Willy. Dan untuk episode kali ini agak berbeda ya, karena saat ini saya sedang berada di Studio 29, yaitu sebuah studio di kawasan Surabaya. Kali ini saya bekerja sama membuat konten bersamaan dengan 29 TV Channel. Dan untuk episode kali ini saya ingin membahas sesuatu yang terkadang terlupakan oleh para pemain gitar, soal salah satu pedal efek namanya pedal booster. Jadi kebanyakan pedal booster ini entah itu dilupakan, entah nggak dibeli, atau mungkin entah salah dipergunakan. Makanya kali ini saya akan membahas tentang pedal tersebut sesuai dengan sudut pandang saya ya. Jadi ikuti untuk episode kali ini. Untuk pedal booster sendiri, secara konsep sebenarnya kan kalau kita bermain secara band itu kan harusnya bermain secara secara balance antara satu pemain dengan pemain yang lain. Baik gitar, bass, drum itu volumenya harus seimbang semuanya karena kita bermain dalam satu band. Nah, ada kalanya sebagai seorang pemain gitar itu ada salah satu part utamanya solo harus sedikit menonjol suaranya. Jadi jangan sampai sama dengan volume-volume saat kita bermain secara bersamaan. Atau part-part seperti fill in itu memang harus terdengar. Jadi bisa memberikan warna yang berbeda saat kita bermain dalam keseluruhan band. Karena itu pedal booster ini istilahnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita bermain secara ritme, bermain gitar secara ritme gitu ya. Itu kan memang harusnya seimbang seperti ini. Contoh seperti ini. Tapi ada suatu kalanya kita juga bermain secara fill in. Jadi memberikan nuansa gitu, tidak harus bermain dengan strum. Jadi contoh seperti ini. Nah, kalau seperti itu, maka kalau tidak ada salah satu yang membuat suara kita terdengar lebih menonjol, tentunya akan tenggelam dengan instrumen yang lain. Karena itu booster ini sangat berguna. Jadi semisal salah satu main gitar kita atau mungkin instrumen yang lain sedang melakukan part ritmisnya ya, kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda. Jadi memberikan nuansa-nuansa seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Setelah itu kita kasih sentuhan. Jadi otomatis langsung menonjol untuk penggunaan gitarnya. Kalau misalnya kita coba kasih contoh untuk satu lagu yang mungkin full ya, kita coba seperti lagunya Dewa lagi, seperti Kangen ya. Jadi Kangen di sini dimulai dari part petikan. Jika tidak menggunakan pedal booster, tentunya tidak akan menonjol karena di sini part intronya itu sangat ikonik sekali. Contoh seperti ini. Kalau tidak menggunakan boosternya. Kalau misalnya kita menggunakan pedal booster akan terdengar lebih lebih ada menonjol gitu ya. Ref ya, ref dengan distorsi. Kita matikan boosternya. Kenapa harus dimatikan? Karena harus seimbang kembali antara instrumen satu dengan instrumen yang lain. Dalam hal ini gitar dengan bass dengan
drum dengan keyboardnya kalau memang ada pemain keyboardnya ya. Ada satu lagi seperti semisal saat kita part solo. Nah, contoh dalam satu part ada saat kita bermain secara ritme, langsung kita lanjut bermain secara solo. Contoh seperti ini ya, dari lagu Dewa contohnya ya. Langsung dilanjut dengan bermain solo. Nah, itu kan terdengar jelas ya adanya perbedaan volume ketika kita melakukan rhythm dengan kita melakukan solo. Nah, fungsi dari pedal booster itu adalah memenuhi kebutuhan seperti tadi. Ada salah satu yang paling penting karena di sini pedal booster ada dua kalau menurut saya. Yang satu itu pedal booster yang merubah tone asli dari gitarnya. Jadi dia sedikit merubah tone, tidak murni begitu. Ini tone aslinya ya. Tapi begitu nanti kita pakai pedal booster biasanya ada yang sedikit berubah tonnya. Mungkin bisa lebih tajam, bisa juga lebih ngebas, lebih treble. Ada juga yang memang dia pure hanya menaikkan volumenya aja. Di sini tergantung dari kebutuhan teman-teman sih. Kalau menurut saya pribadi, saya membutuhkan pedal booster yang ketika melakukan solo itu lebih tajam. Jadi lebih kelihatan lebih kelihatan drive gitu ya waktu melakukan solo, tapi ketika melakukan rhythm itu drive-nya tidak terlalu tajam. Jadi ada perbedaan kalau menurut saya. Tapi kembali lagi dari kebutuhan teman-teman di sini ingin apa? Kan ada juga teman-teman yang ingin sound asli dengan sound boosternya itu tidak jauh berbeda. Ada juga salah satu pedal distorsi yang sudah ada pedal boosternya seperti itu. Nah, jadi untuk sementara itu aja konten saya kali ini tentang penggunaan pedal booster. Mungkin nanti next kita jumpa lagi di episode yang lain dengan pembahasan yang lain juga. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.